Bab 401. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Fog Island menyelimuti pulau ini. Grid sangat berharap untuk bertemu Fog Island. Itu karena, dia memiliki banyak Challenger Point yang disimpan, yang bisa ditukar dengan barang. Tapi kenapa? Mengapa itu muncul pada saat ini? Kegagalan. Grid membuka mulutnya seperti ikan mas, dan duduk dengan lesu. Dia melolong seperti seorang pria yang kehilangan negaranya, setelah melihat semua harta hilang dalam kabut. Harta karunku. Grid harus melalui banyak cobaan untuk mencapai pulau ke-57 ini. Klon di pulau ke-41, Golden Crown, monster kuat di pulau 50-an, dan labirin yang baru saja dilewatinya. Tingkat kesulitan bagi Kepulauan Behen sangat mengerikan. Seberapa baik, jika Fog Island muncul di daerah yang sulit? Kalau begitu, aku tidak akan terlalu menderita. Kemungkinan kehilangan tahap bonus seperti Treasure Island, akan turun secara dramatis. Tapi, kenyataan adalah selokan. Sialan. Grid menyadari sekali lagi, Lady Luck telah meninggalkannya. Jarang sekali ada orang yang tidak beruntung di dunia. Terkutuk. Grid terus menangis. Jika itu adalah Grid di masa lalu, dia akan membutuhkan banyak waktu untuk melarikan diri dari keterkejutan. Tapi, sekarang berbeda. Semangatnya pulih cukup cepat. Tetap saja, semakin sulit pulau, semakin baik kompensasinya. Mari kita ambil contoh ekstrim. Bagaimana jika Fog Island muncul di pulau ke-41? Grid tidak akan bertemu dengan klon dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempelajari Linked Kill Wave dan Pinnacle Kill. Iya, itu bagus, jika itu tidak muncul di pulau ke-40. Grid mengembangkan keterampilan berpikir, dan berpikir semaksimal mungkin ketika dia bangun. Sudah cukup untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Grid menyeka air matanya, dan berjalan melewati kabut tebal. Kemudian setelah beberapa saat, dia melihat cahaya. Itu adalah cahaya yang dipancarkan oleh kereta berbentuk labu. Grid mengidentifikasi produk yang dipajang saat ia mendekati kereta. Kelas tersembunyi. Fog Island menjual total 13 kelas tersembunyi. Kelas rare berkisar dari 1,000 sampai 15,000 Challenger Point. Saat ini, Grid telah mengumpulkan 31.001 Challenger Point dan dapat membeli buku perubahan kelas manapun. Namun, mereka tidak menarik perhatiannya. Sejak munculnya kelas kemajuan ketiga, nilai kelas tersembunyi rare telah jatuh. Tidak ada alasan untuk berinvestasi poin di dalamnya. Berikutnya adalah skill book. Ada total 46 skill book yang terdaftar. Peringkat berubah dari normal hingga unik. Secara khusus, beberapa skill aktif yang dinilai aktif memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, Grid adalah legenda. Dia memiliki skill legendaris. Jadi, tidak ada alasan untuk terobsesi dengan skill nilai unik. Skill Mastery adalah pengecualian. Skill book, Weapon Mastery. Peringkat, normal. Jenis, pasif. Skill Weapons Mastery dihasilkan. Harga, 6.000 Challenger Point. Weapon Mastery meningkatkan kekuatan setiap jenis senjata. Itu adalah skill Mastery tertinggi. Aku harus belajar ini. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tentu saja, Weapons Mastery memiliki kekurangan. Peningkatan kemampuan itu kecil, dibandingkan dengan skill Mastery yang khusus untuk satu senjata. Tapi, Grid tidak peduli. Weapons Mastery adalah skill dengan kompatibilitas luar biasa dengan Grid, yang bisa menggunakan senjata apapun tanpa batasan. Hidup. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah bekerja keras mengumpulkan Challenger Point. Grid mengonsumsi 6.000 Challenger Point tanpa ragu-ragu. Skill book, Weapons Mastery telah diperoleh. Baik. Grid senang ketika dia mengkonfirmasi, jika skill book telah memasukkan inventorinya. Dia senang, jika dia mendapatkan skill yang ia inginkan. Pelajari itu, harem. Alasan Grid membeli skill book itu, bukan hanya untuk melihatnya. Dia berencana untuk memperolehnya segera, tanpa membiarkannya tetap dalam inventori terlalu lama. Kemudian dia berhenti bergerak, ketika skill book menarik perhatiannya. Magic Mastery. Skill book, Magic Mastery. Peringkat, normal. Jenis, pasif. Keterampilan Magic Mastery dihasilkan. Harga, 5.000 Challenger Point. Magic Mastery. Itu meningkatkan magic power dan mempersingkat waktu casting. Tentu saja, Magic Mastery tidak sama dengan keterampilan Weapons Mastery, yang bisa dipelajari dari skill book. Ini karena, itu membutuhkan kelas mage untuk belajar. Awalnya, aku tidak akan memiliki hubungan dengan skill ini. Tapi berkat Kepulauan Behen, dia memiliki kesempatan untuk memasuki dunia baru. Sekarang, aku bisa belajar sihir dari Braham melalui asimilasi. Mempelajari Magic Mastery tidak akan membahayakannya. Tidak, ini adalah skill yang harus dipelajari. Grid memiliki intelijensi rendah dan tidak bisa menguasai sihir Braham. Dia hanya bisa mempelajari tingkat sihir terendah. Tapi, bagaimana mungkin sihir Braham menjadi umum? Magic Missile, Enhanced dan Magic Detection, Enhanced, memiliki fitur yang tidak ada bandingannya, dengan jenis sihir yang sama dengan yang dimiliki oleh mage biasa. Dia harus belajar Magic Mastery tanpa syarat. Harganya terlalu mahal.
Harganya 5.000 Challenger Point. Dia bisa membeli setidaknya 20 eliksir dengan itu. Sihir Braham mungkin kuat, tapi apakah itu cukup untuk melepaskan 20 eliksir? Grid khawatir tentang hal itu sejenak, sebelum memutuskan. Petik 1. Aku akan mempelajarinya. Grid sedang melihat ke masa depan. Dia akan terus naik level dan meningkatkan intelligence. Kemudian suatu hari, dia akan bisa belajar sihir tingkat tinggi dari Braham. Grid membeli skill book Magic Mastery. Hasil. Poin Challenger yang tersisa, 20.001. Grid memiliki lebih dari 30.000 poin hanya beberapa saat yang lalu. Jadi, dia merasa sedih melihatnya turun menjadi 20.000. Tapi, ini tidak sia-sia. Itu adalah skill book yang ia beli untuk menjadi lebih kuat. Dia seharusnya tidak menyesal. Grid mengendalikan jantungnya, dan akhirnya melihat daftar eliksir. Elixir of Strength. Secara permanen meningkatkan strength sebesar 10 poin. Harga, 250 Challenger Point. Elixir of Stamina. Meningkatkan stamina secara permanen sebesar 10 poin. Harga, 250 Challenger Point. Elixir of Agility. Meningkatkan agility secara permanen sebanyak 10 poin. Harga, 250 Challenger Point. Elixir of Intelligence. Secara permanen meningkatkan intelligence sebesar 10 poin. Harga, 250 Challenger Point. Dari sudut pandang umum, status terpenting bagi Blacksmith adalah stamina dan strength. Namun, Grid tidak membeli eliksir untuk dua statistik tersebut. Pertama, strength dan staminanya cukup tinggi. Saat ini, aku butuh agility. Piaro memiliki rasio kekuatan dan ketangkasan 1:1, ketika dia adalah Great Swordsman. Grid mengikutinya, dalam keinginan untuk menjadi lebih kuat. Nama. Grid. Kelas. Pakmas Descendants. Level. 306. Title. Who Become a Legend. Strength. 2830 plus 160. Stamina. 1306 plus 230. Agility. 1836 plus 130. Intelligence. 771 plus 340. Flexibility. 2916 plus 680. Perseverance. 1102 plus 130. Composure. 718 plus 130. Indomitable. 973 plus 240. Dignity. 1626 plus 130. Insight. 1466 plus 130. Courage. 662 plus 130. Magic Power Evil. 102. Stats Point, 6. Aku harus menggunakan semua poin yang tersisa, untuk membeli Elixir of Agility.